to Nusantara, where legends are born, to the roar of the stadium. Tak terasa sudah kurang dari 1 bulan lagi, Timnas Indonesia akan menjamu tamu yang tak kalah pernah membuat skuad Garuda jengkel, yakni Cina. Berbagai persiapan kedua tim mulai berjalan serentak, termasuk Federasi Sepak Bola Cina mengirim perwakilan untuk mengecek berbagai kondisi fasilitas. Dan nyatanya, mereka menyebut tak ada masalah, malah bisa-bisa terpukau dengan kehadiran penonton di GBK nanti. Sebab PSSI sendiri kini mulai membocorkan jadwal penjualan tiket hingga jumlah penjualan yang disinyalir makin bertambah. Menariknya, tak hanya dari pihak federasi, tapi para penggemar Garuda juga mulai menunjukkan perjuangannya mulai dari sekarang, di mana sejumlah kelompok supporter mulai membuka sebuah koreo hingga tifo yang akan membentang di GBK. Dan lagi-lagi, sebuah mahakarya megah siap mengejutkan tim tamu seperti Cina. Lantas, sejauh mana persiapan mereka? Let's go, kita bahas selengkapnya. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Setelah sebelumnya Garuda pulang dengan luka dari kunjungannya ke negeri tirai bambu, kini giliran sang tamu yang bersiap terbang ke tanah Nusantara. Satu laga penting akan segera tersaji, dan kali ini Indonesia yang memegang kendali rumah. Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan kita semua, akan menjadi saksi duel krusial Timnas Indonesia. Sebuah laga terakhir di GBK dan laga hidup mati di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sekedar pertandingan, tapi soal martabat, harga diri, dan sejarah yang ingin ditulis ulang. Namun rupanya Cina tak ingin datang dengan tangan kosong atau hati lengah, terlihat lebih waspada dibanding pertemuan sebelumnya. Tepat sebulan sebelum laga, utusan dari Federasi Sepak Bola Cina CFA mendarat lebih awal di Jakarta. Tujuan utamanya bukan hanya mengurus logistik. Melansir dari suara.com, media Cina menyebut bahwa mereka datang untuk memeriksa segalanya secara menyeluruh. Tim logistik sepak bola nasional Cina telah lebih dulu tiba di Indonesia untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi stadion, iklim setempat, hingga lalu lintas di Jakarta, tulis Sohu dalam artikelnya. Ya, mulai dari armada bus, akomodasi hotel, lapangan latihan, hingga venue utama Stadion Gelora Bung Karno, mereka ingin memastikan bahwa seluruh kondisi mendukung kenyamanan skuad The Dragons selama berada di Indonesia. Langkah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya Indonesia dikerjai lewat berbagai pemindahan venue dan suasana yang kurang bersahabat di kandang Cina sendiri. Masih ingat kan? Kini pihak Cina tampak ingin mencegah semua kemungkinan mereka dicurangi. Dan jelas, mereka juga pasti sambil mencari-cari celah kesalahan dan kejelekan fasilitas PSSI. Bahkan bisa dibilang, mereka datang dengan penuh kehati-hatian, seolah menyimpan kekhawatiran tersendiri. Namun menariknya, alih-alih menemukan celah, mereka justru dibuat kagum. Sebuah pengakuan tak langsung muncul dari media mereka. Terheran bagaimana Indonesia bisa memiliki stadion sekelas GBK. Megah, anggun, dan siap membakar semangat siapapun yang memasukinya. Tapi satu hal yang jelas akan mengguncang lebih dari sekedar pandangan mata. Jelas soal atmosfer, ya kan? From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust. Ya, atmosfer GBK adalah kekuatan yang tak kasat mata, tapi selalu terasa oleh tim lawan. Suara puluhan ribu penggemar Garuda yang bersatu, riuh dari koreografi dan nyanyian, bisa membuat siapapun yang tidak siap jatuh dalam tekanan. Dan persiapan menuju atmosfer itu kini sedang digodok. PSSI mulai bergerak cepat mencari perhatian penggemar. Lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga, diumumkan bahwa tiket untuk laga ke-9 di ronde ketiga ini akan segera dibuka, direncanakan pada pertengahan Mei 2025. Namun sebelum berburu tiket, masyarakat diwajibkan untuk memiliki Garuda ID, identitas digital sebagai syarat utama dalam mengakses war tiket yang pasti berlangsung sengit. Jangan lupa, kan kita mau lawan Cina. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket.
Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei. Jadi teman-teman, soal tanggalnya nanti kami pastikan. Tapi yang pasti siap-siap war tiket. Memang ini kan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali, ujar Arya Sinulinga lewat kanal YouTube pribadinya. Meski belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan banyak media akan dibuka tanggal 16 Mei mendatang. Dan diprediksi lonjakan minat sudah terasa. Pasalnya laga ini adalah pertandingan kandang terakhir Indonesia di fase ketiga, yang artinya kesempatan terakhir publik menyaksikan langsung perjuangan Garuda sebelum menjalani laga tandang berikutnya. Banyak yang memperkirakan jumlah tiket akan ditambah dibanding laga sebelumnya. Dan tidak ada yang ragu, seluruh kursi GBK akan terisi penuh. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into. Koreo dan tifo raksasa mulai disiapkan. Sementara itu di sisi lain stadion, semangat lain sedang menyala. Para penggemar pendukung setia timnas tak hanya bersiap mengantri tiket. Mereka tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sebuah karya seni, simbol cinta dan bentuk perlawanan, koreo dan tifo raksasa. Semua yang siap memberikan dukungan di tribun GBK tak hanya ancang-ancang untuk war tiket, tapi juga mempersiapkan segala perlengkapan dukungan lainnya. Seperti yang ditunjukkan kelompok supporter La Grande Indonesia. Dalam unggahan media sosialnya, memperlihatkan bahwa mereka sejak sebulan sebelum laga dimulai pun telah berada di GBK duluan. Terpampang jelas La Grande mulai menunjukkan berbagai cat untuk karya seni raksasa yang siap membentang hebat di 5 Juni mendatang. Nantinya, ini semua akan jadi kejutan untuk tim tamu Cina yang sedang dipersiapkan oleh para anggota dan wajib kita apresiasi. Meski desainnya masih dirahasiakan, satu yang pasti, nuansa Nusantara akan tetap mendominasi. Entah dalam bentuk Garuda perkasa, motif batik raksasa, atau seni kontemporer yang mewakili semangat tanah air. Semua dipersiapkan bukan hanya untuk mendukung, tapi mengejutkan lawan dan membakar semangat Garuda di lapangan. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. Atmosfer bakal membara kembali bak panas neraka. Atmosfer GBK bukanlah sebuah mitos, sudah banyak tim besar yang mengakuinya. Dan semua mengaku merasakan hal yang sama dengan detakan jantung yang berdebar. Setidaknya gambarannya bakal seperti menghadapi Bahrain atau saat menghadapi Arab Saudi. Di mana ketika itu, keduanya pun mengakui atmosfer supporter yang sangat panas, udara panas, teriakan yang menusuk, koreo yang menggugah, hingga mental yang benar-benar diuji. Bagi tim lawan, GBK bukan hanya stadion, melainkan bisa jadi neraka yang membara. Apalagi publik belum lupa bagaimana supporter Indonesia diperlakukan saat laga tandang ke Cina. Maka kini giliran Indonesia menyambut dan tentu saja tak akan disambut dengan kehangatan. Di samping itu, PSSI sendiri tetap memberikan jatah tiket untuk supporter Cina sesuai standar FIFA. Namun hingga kini belum ada konfirmasi tentang jumlah yang akan datang. Memang, komunitas diaspora Tiongkok di Indonesia cukup banyak, maka bukan tak mungkin akan ada suara-suara dukungan bagi tim tamu. Tapi tetap, jika berbicara soal jumlah dan semangat, mayoritas GBK akan bergemuruh dengan satu suara untuk Indonesia semua, ya kan? Across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we Kondisi kedua tim.
Jelang laga panas yang akan membakar GBK, kondisi kedua tim justru berada dalam situasi tak ideal. Ya, baik Indonesia maupun Cina sama-sama diterpa badai cedera dan hukuman akumulasi. Dari kubu Garuda, Patrick Kluivert dipaksa berpikir keras. 4 nama penting dipastikan absen dalam 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang. Dean James, bek sayap andalan, mengalami cedera hamstring saat membela Go Ahead Eagles. Ia bahkan absen di final Piala KNVB, menandakan cederanya belum pulih. Di sisi lain, Kevin Dix, pilar pertahanan lainnya, juga harus menepi. Cedera saat membela FC Copenhagen membuatnya dipastikan absen hingga akhir musim. Lalu ada Marcelino Ferdinand, bukan karena cedera, tapi akumulasi kartu yang membuat sang wonderkid harus menepi saat menghadapi Cina. Dan yang cukup mencolok, Marten Pas. Sang penjaga gawang utama juga absen karena akumulasi kartu kuning. Tanpa Pais, Emil Audero mungkin akan menjalani debut penuh di kualifikasi. Dan situasi tak jauh berbeda menimpa tim tamu Cina. Branko Ivankovic menghadapi kekosongan penting di sejumlah posisi. Kiper utama Wang Dale yang sebelumnya jadi tembok kala menumbangkan Indonesia di Qingdao kini diragukan tampil karena performa yang menurun dan kondisi kebugaran yang belum maksimal. Kiper kedua mereka Yan Junling bahkan mengalami cedera dalam laga domestik. Namun yang paling menyakitkan absennya Lin Liangming. Bintang Cina jebolan Akademi Real Madrid itu mendapatkan sanksi larangan 2 laga AFC. Usai melakukan pelanggaran brutal kontra Arab Saudi, sebuah tendangan tinggi ke kepala lawan membuatnya harus menerima skorsing berat. Tak berhenti di situ, Cina juga kehilangan Si Weneng karena akumulasi kartu, memaksa sang pelatih kembali merombak rencana permainan. Ya, 2 tim, 1 panggung besar, tapi dengan kekuatan yang pincang. Carry the hopes of those who came before in the echoes of history. Dan kini, satu pertanyaan tersisa. Akankah Garuda terbang tinggi di rumah sendiri? Ataukah The Dragons mampu menahan badai dari tribun yang membara? Satu hal yang pasti, pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertempuran penuh harga diri. Dan kita akan saksikan semuanya langsung dari rumah Garuda. Gimana? Udah siap war tiket lagi teman-teman? Atau ada acara lain yang lebih worth it jika nggak bisa dapet tiket? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done.